Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 9, gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Hadis menuntut ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi peringatan kepada kita bahwa barang siapa tidak berbuat atau beramal dengan ilmunya, maka ilmunya tidak akan bertambah. Jadi anak-anak, maksud dari sabda Nabi Muhammad ini, jika kita memiliki ilmu, maka kita harus mengamalkannya. Sedikit atau banyak ilmu yang kita miliki, kita harus mengamalkannya, tetapi dalam suatu kebaikan, bukan suatu keburukan ya. Kajian Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang pentingnya menuntut ilmu. 1. Semangat menuntut ilmu menurut Islam. Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Islam menekankan bahwa menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap pemeluknya. Karena dengan ilmu, setiap muslim dapat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai kasih sayangnya dengan mengetahui ciptaannya, serta untuk melindungi totalitas sisi kemanusiaan saat berhubungan dengan semesta alam. Ilmu secara istilah berarti suatu yang dengannya akan tersingkap segala hakikat secara sempurna. Ilmu secara pengertiannya adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Nah, sudah bisa disimpulkan ya anak-anak bahwasannya ilmu yang kita terima hanya boleh diarahkan kepada sesuatu yang menjadi kebaikan untuk kita semua, baik untuk orang lain, tetapi tidak untuk keburukan. Agama Islam yang mengagungkan ilmu tersimpul bahwa agama Islam sangat mengagungkan ilmu pengetahuan karena semua ajaran Islam didasarkan pada ilmu. Misalnya, sebelum mendirikan sholat, seorang muslim harus tahu ilmu tentang cara sholat dengan benar dan baik dalam pengertiannya, syarat, rukun, sunnah, dan kaifiyahnya. Ibadah lainnya juga membutuhkan ilmu agar kita bisa melakukan ibadah dengan benar. Jadi tidak kita asal beribadah saja anak-anak, tetapi kita juga harus mengkaji dulu bagaimana cara wudhu dengan benar, bagaimana cara sholat dengan benar, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Dengan begitu semua ibadah kita bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Asbabun Nuzul ayat At-Taubah ayat 122. Ayat ini berbicara tentang pahala yang begitu besar dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad, termasuk kecaman bagi mereka yang enggan melakukan kecuali memiliki alasan yang dibenarkan syariah. Ayat ini mendorong umat Islam berbondong-bondong maju ke medan perang sehingga seakan-akan perang lain terabaikan. Kejadian ini tidak sepenuhnya dikehendaki dan tidak semestinya dilakukan karena masih banyak aspek kehidupan yang lain. Contohnya menuntut ilmu tadi ya anak-anak. Isi dan kandungan ayat. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam bahwa apabila terjadi peperangan, maka umat Islam tidak wajib semuanya pergi ke medan perang. Artinya, ada pembagian tugas dalam masyarakat Islam. Tidak semua masyarakat Muslim berangkat ke medan perang, hanya beberapa saja, dan sebagainya lagi pergi untuk memperdalam ilmu agama. Dengan demikian, umat Islam terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan karena masih ada yang menjadi pengajar untuk masyarakat. Pengertian fikih bukan sekedar ilmu agama, tetapi menyangkut pengetahuan yang mendalam. Kondisi umat Islam saat ini memiliki banyak kelemahan di berbagai aspek pengetahuan, sehingga semua umat Muslim tidak diwajibkan untuk maju di medan, namun sebagian yang diwajibkan untuk menuntut ilmu demi perkembangan pengetahuan. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, menuntut ilmu adalah wajib untuk kita semua. Menuntut ilmu harus kita landasi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita miliki juga bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Jadi, akhir kata dari Bu Aini, kita semangat menuntut ilmu, semangat untuk menuju kebaikan, bukan mengajak orang lain kepada keburukan, tapi mengajak orang lain kepada kebaikan, termasuk mengajak diri sendiri dalam kebaikan. Oke, itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar adik-adik semua. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.